Shalom teman-teman, salam jumpa, salam sehat buat kita semua. Biarlah kita tetap kuat dan sehat hari ini, dan terlebih tetap sukacita. Hari ini kita akan mulai pelajaran agama Kristen dan budi pekerti bersama dengan saya. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mau memuji Tuhan agar pelajaran ini juga berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga merasakan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan selama kita mengikuti pelajaran ini. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya rindu, semuanya kita ikut bernyanyi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Hari ini kami dapat bersama berada di kelas ini untuk belajar agama Kristen, belajar budi pekerti sebagai orang yang percaya. Berkati setiap kami yang hadir, biarlah kami juga merasakan kehadiran Tuhan. Kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Kami mengenal Tuhan dan mengerti Tuhan lebih lagi. Tuhan, biarlah agama yang kami punya bukan hanya sekedar agama saja, tapi benar-benar menghidupi kami. Kami hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kami. Berkati waktu ini ya Tuhan, meskipun dengan ruang waktu yang berbeda, dengan jarak yang berbeda, tapi kami bisa bersama-sama belajar mengenal Engkau lebih lagi dan hidup sebagai murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sarana prasarana yang kami gunakan. Tuhan lancarkan segala sesuatunya sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami pakai waktu ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Amin. Teman-teman, pelajaran kita hari ini untuk agama Kristen dan budi pekerti kelas 10. Materi kita adalah mengenai kedewasaan, menjadi dewasa. Apakah kita sudah menjadi dewasa? Itu menjadi pertanyaannya. Apakah engkau sudah menjadi pria dewasa, wanita dewasa? Mungkin usiamu hari ini, saat ini 15 sampai 16 tahun. Atau mungkin ada yang sudah 17 dan badanmu sudah bertambah besar. Laki-laki sudah punya otot, tubuhmu semakin tinggi, dan fisikmu juga bertumbuh dengan baik. Pria dan wanita berbeda, kalian punya perbedaan. Laki-laki suaranya dengan pita suaranya semakin berat. Ya, beda waktu kecil dia, waktu SMP mungkin dalam masa transisi suaranya
seperti tikus terjepit, tapi sekarang suaranya sudah semakin terbentuk. Ya, ada organ-organ tubuh yang mengalami perubahan, ada ciri-ciri seksual dari pria dan wanita, berkembang kemampuan organ seksual. Ya, perempuan sudah mulai menstruasi, sudah ada bagian-bagian tertentu yang membesar kan gitu ya. Ya, sudah ada pertumbuhan. Tapi hari ini kita bukan bicara soal pertumbuhan fisik, ya. Tapi pertumbuhan menjadi dewasa, ya. Menjadi dewasa itu yang kita harapkan. Ya, ada orang yang sudah tua, umurnya besar badannya, tetapi dia tidak dewasa-dewasa gitu ya. Ya, setiap orang pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani, ya. Dengan asupan gizi, dengan makanan, dengan apa yang dia konsumsi, dia bertumbuh dewasa, dia bertumbuh besar secara fisik. Tetapi bukan hanya soal fisik yang mau kita pahami hari ini, bukan pelajaran soal bertumbuh secara fisik, secara biologis, secara yang lain, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh bertumbuh, ya. Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama, sampai umur atau sering dibilang akil balik, bukan kanak-kanak atau bukan remaja lagi. Yang kedua, telah mencapai kematangan kelamin. Dan yang ketiga, matang cara berpikirnya. Ya. Istilah dewasa, adult gitu ya dalam bahasa Inggrisnya, berasal dari kata Latin adolescere, yang artinya tumbuh menjadi dewasa. Adult itu. Kata adult berasal dari kata adultus, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna. Adultus, tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna dan telah menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Tapi apa arti kata dewasa itu? Seseorang dikatakan dewasa apabila ia dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya sehari-hari dan cinta yang telah diikrarkannya khususnya dalam pernikahan. Seseorang menjadi dewasa, ya. Ya, tapi ini bukan soal ada ikrar cinta yang setia, yang dipegang teguh, yang menikah, tapi soal tanggung jawab. Itu yang mau saya katakan. Dewasa berarti ada pertanggungan jawab terhadap apa yang dia lakukan. Orang dewasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kehidupan keluarganya. Tanggung jawab. Selanjutnya ia sanggup membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan itu, dan tidak tergantung kepada orang lain atau dia mandiri. Kata kuncinya teman-teman, tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Kalau Alkitab katakan tentang pribadi dewasa itu, bahwa kedewasaan seseorang ditentukan oleh kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Bagaimana kedudukan rohaninya di dalam Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 3. Saya buka Alkitabnya. Saya harap teman-teman juga memegang Alkitab. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 4. Dan aku saudara-saudara pada waktuku itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Dari sini Paulus mau jelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa meskipun mereka telah menjadi percaya, mereka belum mengalami kedewasaan secara rohani sebagai tanda dia dewasa. Mereka masih hidup dalam keinginan daging dan mengutamakan kepentingan diri sendiri, egois. Paulus menyebutnya dengan manusia duniawi, yang sama seperti bayi yang masih membutuhkan susu dan belum dapat memakan atau mengkonsumsi makanan keras seperti orang dewasa.
Lalu kita lihat juga Paulus tegaskan bahwa jika jemaat di Korintus masih dikuasai oleh iri hati dan perselisihan, mereka itu adalah manusia duniawi. Itu artinya mereka belum dewasa dalam Kristus. Teman-teman, pribadi yang telah dewasa tidak akan mementingkan dirinya sendiri dan mengutamakan hal-hal duniawi. Pribadi dewasa akan memusatkan perhatiannya kemana? Kepada kehendak Kristus dan menjadi rekan sekerja Allah untuk melakukan semua kehendak Allah di bumi. Jadi pribadi dewasa tidak ditentukan berapa banyak usiamu, berapa besar badanmu, berapa tinggi tubuhmu. Pribadi dewasa bukan soal umur. Semua orang bisa bertambah umurnya, tapi belum tentu dia dewasa. Pribadi dewasa adalah pribadi yang telah mengalami pembaruan oleh Kristus, sehingga hidupnya tidak berpusat lagi pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai kehidupan dengan melakukan kebenaran di seluruh aspek hidupnya. Hari ini materinya hanya pemaparan mengenai dewasa itu apa, dewasa secara Kristen itu bagaimana. Sebagai kata kuncinya adalah tanggung jawab. Orang dewasa ada tanggung jawabnya, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, mempertanggungjawabkan setiap keputusannya. Orang dewasa bukan soal usianya, tapi bagaimana hidupnya terarah kepada Kristus, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak mengutamakan hal-hal dunia, tapi pusat perhatiannya adalah kehendak Kristus. Ya, kerinduan saya ketika materi ini disampaikan kepada kita dan kita nanti akan sharing selanjutnya, teman-teman dapat mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh dewasa. Mungkin sekarang 14, 15, 16 dalam usia remaja, tapi bukan soal fisik yang bertambah, usia yang bertambah, tetapi bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa yang bertanggung jawab, mengenal dan menerima karunia Allah dalam pertumbuhan pribadi, terus-menerus menjadi dewasa. Itu harapan kita dari materi ini. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan sharing. Tapi nanti sharingnya akan kita lanjutkan di WA Group di kelas kita, kelas 10. Jadi setelah dari sini teman-teman menuju kelas 10 di WA grupnya, dan juga nanti akan saya sharingkan di Google Classroom. Tapi kita bisa fokus di mana nanti di WA Group untuk saling sharing. Sharing kita adalah bagaimana pertumbuhan kedewasaan kita. Bagaimana kita sebenarnya kedewasaan kita? Apakah kita sudah dewasa? Ya, nanti saya dalam tugas sambil kita kerjakan di sini, nanti saya akan berikan tugas bagaimana teman-teman bisa menggambarkan pertumbuhannya, ya, pertumbuhannya yang saya katakan gambar sungai kehidupan. Nanti teman-teman saya minta menggambar di kertas HPS, menggambarkan sebuah sungai kehidupan sebagai gambaran dari seluruh pertumbuhan yang kamu alami, kehidupanmu sampai saat ini dan yang nanti akan datang yang kamu harapkan. Ya, nanti kamu gambarkan di situ, nanti saya jelaskan lagi di grup WA-nya. Dan selanjutnya setelah kita nanti diskusi mengenai ini, mengenai pertumbuhan dan mengerjakan tugas sungai kehidupan ini, teman-teman, dalam pembiasaan hari ini kita membaca Alkitab. Pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Jadi hari ini teman-teman, setelah kita mengerjakan tugas dan diskusi, kita baca Alkitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Dari situ nanti kita akan diskusi. Jadi diskusi kita lanjutkan di WA Group dan Google Classroom. Terima kasih mengikuti materi ini. Kiranya kita dapat bertumbuh dewasa dan bertumbuh dewasa kita di dalam Kristus, karena kita melakukan kehendak Kristus. Tuhan memberkatimu. Sampai ketemu di Google Classroom atau di WA Group setelah video materi ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami telah mendengar materi tentang bertumbuh dewasa. Harapan Engkau Tuhan kepada kami tidak menjadi bayi yang hanya makan makanan yang lembut bubur saja, tapi kami siap memakan makanan keras. Menjadi dewasa dalam Kristus, memandang Kristus dalam hidup kami, mengutamakan Kristus tidak diri kami sendiri, tapi bagaimana Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih ya Bapa buat pertemuan kami yang pertama ini, buat materi ini. Ketika materi ini akan menjadi bahan diskusi kami sepanjang minggu dan bulan ini, biarlah ini memampukan kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kerinduan hamba-Mu, anak-anak-Mu ini bukan hanya bertumbuh secara fisik dalam usia, tapi juga mereka bertumbuh dewasa
dalam hidup mereka yang penuh tanggung jawab ketika mengambil keputusan dan melakukan sesuatu. Tuhan yang bersama dengan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama, kita katakan amin. Amin. Shalom, sampai ketemu di Google Classroom atau WA group kita untuk diskusi kita lanjutnya. Shalom.